Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta dak. Pada malam hari ini kami berada di satu lokasi yang dimana dahulunya sering dijadikan tempat perkemahan para siswa-siswa. Banyak kejadian yang aneh yang di luar nalar manusia pada tempat ini, dan kita selaku tim dak akan mencoba untuk berekspor di sekitar wilayah ini ya, kayak Bang Yuri ya. Iya. Ya, dan tak lupa juga kami dari keluarga besar dak mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga kita kembali fitrah ya, kayak ya. Ayo. Dan sekarang kita udah di lokasi. Di sini dulunya apa ya? Tempat perkemahan para siswa, para pelajar. Kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka biasanya ya. Tetapi sering ada kejadian yang dimana salah satu dari siswa itu sering pernah mengalami atau apa ya, seperti Kesurupan yang ada ya, Bang. kesurupan, seolah-olah dia lagi tidur, dia tiba-tiba bangun, diarahkan ke satu tempat gitu. Iya. Dan ada sosok-sosok yang dipercayai warga sini, itu sosoknya sosok nenek. Nanti kita kupas lah sama kakek siapa itu sosok neneknya dan siapa dia di sini. Ikuti terus perjalanan tim Daks pada malam hari ini. Sempat juga diberitakan waktu itu pernah ada yang hilang ya. Ada yang hilang. Anak-anak yang lagi berkemah di sini ya. Pernah hilang gitu. Mungkin kakek lebih bisa untuk menjabarkan pada malam hari ini kayak ya. Oke, jadi gini ya. Tidak lupa kami dari sahabat dak mengucapkan kepada para pecinta dak ya, dan mendoakan semoga diberikan kesehatan, keselamatan, dan diberikan keberkahan dan murah rezeki ya. Nah gini Bang Rusdi, Bang Yuri ya. Iya. Memang ini satu tempat ya, daerah ini memang dulunya ya tempat khususnya para siswa dan siswi sekolah ya. Mengadakan kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka ya. Dan pernah ada kejadian sampai sekarang ini ada anak kecil ya, kalau sekarang itu sampai kalau dia masih ketemu hidup. Ya hidup ya, itu sekitar usia 20-an 20 tahun ya, tapi masih ada secara gaib ya, masih katanya anaknya masih ada ya. Ini diculik ya, dulunya diculik di sama yang menguasai daerah sini ya, sosok nenek-nenek ya. Ya, sosok dan nenek yang ada juga, dan pernah sering kejadian ya, bukan ini ya, sering kejadian di mana para siswa waktu berkemah ya, waktu tidur malam itu dia bangun ya, tiba-tiba dia bangun seperti apa tuh bahasa tuh? Ngigo ya, itu bahasa. Jadi itu dia tiba-tiba dia berangkat malam, dia arahnya ke sana, ke kolong ya, ke danau ya. Sering ini ya, ini juga pernah juga orang lagi bukan sekolah ya, sering berkemah, dulu belum ada masih air rawa sini ya, untuk hutan besar ya. Sini juga kalau kenapa ya, setiap kali ada kesurupan atau ke apa itu tetap harinya ke danau itu, ke kolong itu. Coba kita ke sana ya, ada apa gitu ya. Terus sekarang danau itu udah tertimbun ya? Ya, nah, karena memang udah banyak dibangun ya. Dibangun oleh rumah atau apa ya. Memang tempat ini memang agak ini ya, energinya memang agak kayak sensitif ya, agak rawan ya, luar biasa ya. Orang walaupun ya. Nah ini ya, dulunya ini kolong ini kayaknya danau ya. Ya, rawa. Inilah dia. Jadi gini. Rawa. Nah di sini coba. Ya, sahabat dak ya, di mana ya? Nah ini. Ini apa? Ini pohon sagu ya. Sagu ya. Kalau bahasa Bangkanya rumbia. Rumbia ya, sagu. Nah, di mana biasanya pohon sagu ini tetap rawa ya. Rawa dia. Nah ini dia, ke arah sana itu. Oke, kita ke sana, ayo sahabat dak. Ini juga ada pohon besar di sini ya, kayak. Ya, itu memang seperti kayak tiara ya, batang tiara apa? Batang apa itu? Nah ini dia. Yang anehnya ini ke sini dia larinya. Setiap kali memang ini seperti ini ya. Memang anak ini seperti kalau dia pada jauh ya, ininya apa? Tendanya itu ya jauh, tapi dan mereka itu banyak ya. Ya tiba-tiba
sebagian anak itu kalau dia lagi tidur tiba-tiba dia berangkat tapi posisinya lagi tidur, tapi arahnya ke sini terus. Dengan mata terpejam gitu. Iya, kan, mata terpejam, kayak apa, orang seperti ngigo, ngelindur lagi. Ngelindur ya, nigo ya. Dia seolah-olah ditarik. Jalannya ke sini. Ya, ini dia. Nah, Jadi ini rawanya. sumber ini rawa ini. Kita nggak tahu apa ya, ada apa ya. Tapi ini pohon sagu ya. Sekarang udah dipasang pagar pembatas ya. Iya, pembatas ya. Masih ada air juga dikit. Dulu besar ini udah tertimbun ya airnya ini. Udah dipasang pagar pembatas ini. Nah, ini dia. Nah, arah ke sini terus. Nah, jadi sampai sekarang ini masih juga katanya juga ini ya untuk sahabat dak ya. Jadi sosok ini sosok yang sering suka sama anak kecil itu, sosok nenek-nenek ya. Sosok nenek. Nenek ya. Yang kalau yang saya tahu kayak ya, dari masyarakat sekitar ada yang bilang itu neneknya masih hidup. Cuman dia masuk ke alam yang lain. Oh gitu. Dan bahkan ada yang mengaku ini loh anak saya ini cucunya gitu. Oh, masih ada. Jadi Masih ada keturunannya. Sekarang masih ada keturunannya. Masih ada yang bilang kayak gini ya temannya. Pada malam tertentu, bulan tertentu, nenek itu sering mengunjungi keluarganya untuk minta makan. Walau alam tapi ya kayak ya. Iya. Itu cerita dari masyarakat itu sendiri. Sering dia mendatangi keluarganya buat minta makan aja gitu. Cuma kita nggak tahu apa yang minta makannya. Nama neneknya kayak apa itu nenek ketiting. Nenek siapa? Nenek ketiting. Nenek ketiting. Ya, mungkin ini untuk sahabat Daka sebelum kita minta maaf ya, mungkin ada yang memang sering udah terkenal ya di sini ya, memang sosok nenek ketitingnya yang suka dengan anak-anak kecil ya. Makanya kalau ada perkemahan di sini dia sering anak-anak itu sering kesurupan, sering seperti diganggu ya, kadang diculik ya. Iya, bahkan ada yang hilang juga. Nah, inilah jadi untuk sahabat daknya daerah sini ini sekarang nggak terpakai lagi ya untuk perkemahannya, nggak terpakai lagi ya. Jadi saya untuk pernah dengar juga dulu ya kayak waktu masih ada pohon besar itu, kalau ada siswa atau murid yang buang air kecil di bawahnya itu pasti kerasukan. Begitu ya. Iya. Tapi pohonnya sudah nggak ada lagi ya. Pohonnya udah mati ya gitu ya. Jadi anak kecil itu kalau memang ada sering lagi buang air kecil ya, lagi pipis ya, tiba-tiba tetap kesurupan ya. Jadi Anda ada sangkut pautnya antara mungkin alurnya ke sini ya atau dengan pohon ini dengan alur ini memang satu alur gitu. Ya karena dari segi auranya juga kayak ya, berhubung ini masih rawa, kesananya ke arah pantai itu bukan sedikit makhluk yang berada di sekitar sini. Ya, energinya. Energi ya. Ini juga kita sekarang juga udah berada jam 11 ya. Jam 11. Jam 11 malam ya ini ya. Jadi ini juga energinya luar biasa ya. Tambah arah kita ke pukul 00 jam 12 ya. Tambah ini energinya luar biasa ya. Jadi inilah jadi posisi untuk sahabat dak ya. Yang dipakai untuk anak-anak siswa-siswi perkemahan ya dulu ya. Ternyata sekarang nggak pakai lagi ya. Memang ini sosoknya kalau kita lihat secara apa namanya, secara nyata, kasat mata ya, nyata ya, itu sepertinya biasa-biasa, tapi secara kasat mata itu luar biasa energinya ya, luar biasa ya. Mungkin karena terlalu banyak murid yang berkemah gitu kayak ya, jadi ada yang ganggu, mungkin faktornya senang atau nggak suka atau gimana kayak seperti Bang Juri bilang, buang air kecil di pohon itu kayak ya, langsung kesurupan. Dulu tempo hari juga waktu masih bermain apa namanya satu yang ada tim-tim dulu ya, tim dulu yang hobi dengan uka-uka main itu ya. Memang dia main di sini ya banyak kesurupan massal ya, pernah kesurupan massal juga ya. Jadi kesurupan massal mereka ya, tiba-tiba masuklah sampai bermacam-macam jenis ya. Iya, jadi yang aku ingat gitu kayak ya, ada satu tim dulu, ada beberapa orang mediator itu berusaha untuk menarik sosok nenek ketiting itu, tapi nggak dapat ya. Yang maksudnya yang lain kan. Tapi masih sempat dapat informasi juga, Pak. Iya, tapi jadi waktu itu ceritanya gerimis kayak. Gerimis, jadi pindahlah dari perkemahan ini ke satu tempat yang belum selesai gitu kan, belum jadi gitu. Nah, tiba-tiba sosok nenek ketiting itu masuk ke mediator. Masuk dengan sendirinya ke mediator dan ya bermacam informasi yang diberi. Salah satunya nenek itu mengatakan bahwa
keturunannya masih ada sampai sekarang. Ya. Dan ada juga sampai warga itu yang mengaku bahwa dia juga salah satu keturunan nenek itu, Kak. Ya, ada, memang kita dapat laporan juga tuh, ya. Masuk Ya. anak yang ditarik tadi, Bang. Iya. Jadi anak yang pernah diambil sama nenek itu, Bu, sekarang kalau kita kembali usia itu sekitar 20 lebih tahun ya, 20-an tahun ya. Tapi nggak nyampe 25 tahun, 25 tahun ke bawah, tapi 20 sekitar 21, 22, 3 gitu, sekitar gitu ya. Kejadian itu sekitar 20 tahun yang lalu ya. Oke, jadi untuk sahabat Dak ya, untuk sahabat kawan-kawan, jadi inilah satu tempat ini yang kita anggap memang angker ya. Tapi dengan secara ini yang luar biasa ya, kita apa namanya, dengan secara mata kita anggap seperti biasa-biasa aja ya. Akhirnya tempat ini nggak terpakai lagi. Terpakai lagi ya. Udah dialihfungsikan tempatnya. Ya. Oke, jadi gimana? Jadi Kalau gimana? Kalau informasi yang karena kalau kita untuk menelusuri ke tempat-tempat lain, karena yang pohon itu di pohon itu sebenarnya itu pernah juga ada kesurupan. Saya pernah juga ke sana waktu itu ya. Pernah juga saya di Batu Adang kesurupan, ke sekolahan. Pernah saya dipanggil juga ke sana. Itu saya pernah dia berdialog itu seolah-olah dengan kesurupan itu, dia mengatakan itulah istananya. Iya. Istananya di pohon itu ya. Pintu goibnya ya. Iya, nggak jauh dari menara ini ya, pohon ini ya. Iya. Ya, ada menara. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Iya, itu kaget. udah tua ya. Wajar lah, sekitar 7 tahun yang lalu ya. Pernah itu ya. Jadi itu dikatakan itu satu istana mereka ya. Karena waktu oh ya. Oke. Jadi gimana Bang Rusdi, Bang ini, Bang Juri? Kita balik lagi dulu, Kak. Oke. Kita ngobrol di sana aja. Oke, jadi sudah mak sekarang ya, kayak ya. nggak fungsinya. Jadi inilah sosoknya gaib ya. Jadi kalau kita kembali berbicara ngomong masalah gaib ya, memang tidak ada apa namanya? Tidak ada dikatakan mustahil ya. Padahal buat di kejadian itu di lokasi ini ramai tuh, kayak itu ratusan tenda biasanya. Ya, itu kan namanya satu sekolahan. Mereka kan ada pramuka ya. Kegiatan jambore Bang Rusdi. Ya. Pramuka. Tapi tetap ada permukaan, tetap ada kesurupan ya. Tetap ya. Kita nggak tahu lah, padahal mereka kadang-kadang ada juga pakai orang pinter ya. Iya. Seperti di doa-doakan, tetap masih aja tetap ada yang kesurupan gitu ya. Kalau yang buat istilahnya kalau mudah dimasukin ya tetap kesurupan. Ya, tapi jadi untuk sahabat Dak dimanapun berada, satu kesurupan itu sebenarnya itu ada pada diri kita ya. Jadi dimana itu kadang-kadang tergantung dengan ilusi kita, sugesti kita ya. Kalau pikiran kita lagi ngeblank, kosong, itu memang mudah dimasukin oleh suatu makhluk astral ya. Digodain kita, bukan berarti dia masuk ke badan raga kita, tidak ya. Jadi dia seolah dia menguasai suatu pikiran kita, menghantui pikiran kita. Jadi akhirnya kita seolah-olah kita bereaksi dengan ngeblank gitu ya, ngeblank. Jadi pikiran kita kosong. Akhirnya seolah-olah perbuatan seperti perbuatan mereka setan jin tadi ya. Kadang kita matanya tuh kosong, pikirannya kosong. Kadang ada yang ngamuk-ngamuk, ada yang teriak-teriak. Itu tergantung apa yang jenisnya yang masuk itu ya. Termasuk siswa yang lagi tidur tiba-tiba keluar dari tenda gitu kan, kayak untungnya alhamdulillahnya masih bisa diselamatkan, kayak. Ya, jadi kalau dia yang masuknya dia sering nangis, ketawa gitu. Ya itu salah satu ciri identik dengan satu makhluk astral yang namanya kuntil anak ya. Ya itulah kerjanya nangis ketawa gitu ya. Iya. Nah, jadi saya rasa ini tempat penelusuran kita ya. Kita beredukasi malam ini, tim Dak ya, sahabat Dak dimanapun berada ya. Ini kita mengenalkan satu daerah, termasuk daerah yang pernah sejarah juga di daerah Kepulauan Bangka Belitung ini, di mana satu tempat perkemahan yang sering dipakai oleh para siswa-siswi ya. Yang pernah terjadi setiap berkemah terjadi satu kesurupan ya, kesurupan massal. Tapi sekali lagi saya ulaskan, dia kadang-kadang itu waktu mereka udah sekitar jam 12-an, jam 1, jam 2 itu mereka tidur, tiba-tiba ada yang bangun hijau ya, pada mata ya. Dia itu langsung ke arah yang tadi, ke arah
sungai itu tadi ya. Kalau Sungai itu tadi. kalau Ya. kita ya kembali lagi ke salah satu anak yang hilang, yang masuk ke dunia lain, itu kalau nggak salah anak laki-laki ya. Ya. Anak Memang dia sering itu memang seorang nenek ini sering ngambil anak laki-laki ya. Oh. Banyak nanti surupan itu biasanya anak laki ya. Ada yang perempuan tapi yang rupanya yang persentasenya itu malah yang 75% itu banyak laki-laki ya. Biasanya Yang- anak perempuannya kesurupan aja gitu Cek. Ya, paling paling teriak-teriak itu. Kalau laki-laki itu pasti dia tetap kabur ya. Kabur ya. Ke arah alur sungai itu tadi ya. Gitu ya sahabat dak ya. Jadi sekali lagi inilah penelusuran kami sahabat dak dimanapun berada. Satu tempat ini yang dulu dipakai untuk perkemahan. Jadi Termasuk angker juga. termasuk Cek. angker ya. Masih memang kalau dari pantai ini sekitar arahnya sekitar 2 kiloan lagi ya. 2 kilo ya, 2 kilo lagi ya. Nah, berarti kalau sana nih alurnya alur ke pantai ya. Iya. Muara ini termasuk muara ya. Ini alur muaranya benar Alur muara. muara, Cek. ya. Jadi yang dibilang sosok nenek ketiting itu munculnya dari muara itu. Ya, muara dan dia munculnya dari muara dan arahnya rumahnya itu istana dia ada di pohon Besar tadi seperti pohon tiara itu ya, Ya. pohon tinggi besar itu. Kan ada juga saya dengar satu cerita itu ada warga dari luar lokasi itu mancing itu, terus dia ngomong kayak gini, naik ke titing, bantu kami yuk, beri kami ikan. Oh, pernah gitu bang ya? Pernah. Jadi begitu mancing pakai joran biasa itu kayak itu banyak ya. Ya, jadi juga ya, berarti. Dikasih. ya jadi seperti dia minta apa seperti kayak bahasa itu meratap ya, meratap. minta bantuan Iya. gitu ya. Dan tak lupa terima kasihnya begitu mereka mau pulang dikasih satu ikan. Ikan itu dilempar lagi. Gitu ya. Kayak tanda terima Ada kasih itu, gitu. masih ada juga cara tradisional pakai gitu ya. Tapi Mungkin- kalau kita kembali itu seperti kayak apa namanya? Suges kita, tapi kenyataannya ya Ada. benar ya, ada ya terjadi ya. Oke, jadi gimana? Bang Mungkin Juri? ya salah satu nanti teman-teman DAX yang menonton video ini mungkin bisa komen kalau kalian salah satu keluarga yang masih hidup. Oke, Gitu ya. gitu ya. Jadi sekali lagi Karena saya pribadi pernah ketemu sama orangnya yang mengaku anaknya dia itu yang masih berumur 3 tahun, dia mengaku ini salah satu cucunya nenek ketiting. ya, nenek ketitingnya. Kita nggak tahu siapa nama, Oke lah, lupa. jadi untuk sahabat Dak di mana berada, sekali lagi bila kami ada kata salah ya, kita Iya. salah kata Kata-kata atau apa, mungkin ya ini satu penyusuran kami, video kami kali ini kami beredukasi satu tempat perkemahan yang dimana perkemahan ini sering dipakai para siswa-siswi berkemah. Tetap berkemah itu tetap ada keserupan. Inilah satu tempat ini dikatakan tempat perkemahan yang angker gitu Angker, ya. benar-benar angker. Sekali lagi ya. sekarang udah nggak terpakai lagi. Ya, terpakai lagi sekarang lagi ya. Jadi kita rasa sampai sini ya. Iya. Edukasi kita mungkin untuk minggu depan kita kembali ke sejarah lagi itu ya. Sejarah. Atau gimana? Gimana? Lanjut. Ya, Bang Juri. Sampai sini penerusan kami dari tim DAK. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa terus dukung channel DAK dengan cara like, Komen Share. share. dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sana, Bang. Sampai sana, Bang.